Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan aku Rina Indriani, kelas 2A Pendidikan Matematika, NPM 206410062. Di video kali ini aku akan membahas materi tentang konsep dasar proses dan hasil belajar. Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjuk kepada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Dengan demikian, dapat dipahami juga bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Sebaliknya, meskipun seseorang dikatakan belajar, namun jika keaktifan jasmani dan mentalnya rendah, berarti kegiatan belajar tersebut tidak secara nyata memahami bahwa dirinya melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan lingkungannya. Teori yang memberikan pandangan khusus tentang belajar, yang pertama yaitu behaviorisme. Teori ini meyakini bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu pada diri individu tersebut. Teori behaviorisme ini menekankan apa yang dilihat oleh individu dan kurang memperhatikan apa yang dipikirkan di dalam pikiran. Karena menurut teori behaviorisme, apa yang terjadi di dalam pikiran itu tidak bisa dilihat. Kedua, kognitivisme merupakan salah satu teori belajar tingkah laku. Seseorang dapat ditentukan oleh penamaannya tentang situasi yang berhubungan dengan situasi tujuan tersebut. Yang ketiga, teori belajar psikologi sosial. Menurut teori ini, proses belajar tidak akan terjadi jika dalam keadaan menyendiri. Akan tetapi, proses belajar harus terjadi dengan adanya interaksi baik, interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Yang keempat, teori belajar Gapno, yaitu teori belajar yang merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan teori belajar kognitisme. Menurut teori ini, belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara ilmiah, akan tetapi hanya terjadi pada waktu tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Dan yang terakhir, teori Vitro. Pada dasarnya, peserta didik atau seorang anak lahir ke dunia telah membawa bakat dan potensi-potensi yang cenderung kepada kebaikan dan pada kebenaran. Selanjutnya, kaitan proses belajar dengan pembelajaran. Belajar merupakan suatu kegiatan perubahan pola perilaku individu untuk berusaha atau berlatih agar dapat memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan, serta perilaku dengan cara mengolah bahan ajar. Pembelajaran adalah proses membuat orang belajar, di mana belajar dilakukan dengan usaha sendiri atau individu, dan pembelajaran merupakan proses mengajak atau melibatkan seseorang maupun orang lain ke arah tujuan. Belajar dan pembelajaran diarahkan dengan tujuan untuk membangun suatu kemampuan berpikir peserta didik serta menerima materi pelajaran yang ada dalam proses pembelajaran, di mana pengetahuan yang diperoleh peserta didik ini dapat diperoleh dari luar diri, akan tetapi harus dikonstruksi atau dipupuk dari diri masing-masing peserta didik. Kegiatan belajar akan berhasil apabila proses pembelajaran yang terjadi berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, hasil dari belajar. Hasil belajar bermanfaat untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai, maka harus ada patokan yang mengacu pada tujuan
pengetahuan yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Menurut Winkel, adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka. Indikator hasil belajar siswa. Indikatornya yaitu 1. Ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal atau dari dalam diri yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu aspek psikologis. Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, kondisi tubuh panca indera perlu dijaga dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Karena banyak kasus anak yang prestasinya menurun, itu karena mereka tidak sehat secara fisik. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar diri. Faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu sosial. Lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, contohnya teman kita, guru, keluarga, serta masyarakat. Kedua, non-sosial. Non-sosial itu yang mempengaruhi hasil belajar siswanya seperti kondisi rumah dan lain-lain. Penilaian hasil belajar. Menurut Saiful Bahri Zamarah dan Aswan Zain mengungkapkan bahwa untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa dapat dilakukan tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar tersebut ialah 1. Tes formatif. Tes formatif adalah memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa tentang pokok bahasan yang sudah dijelaskan. 2. Tes subsumatif. Tes yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar atau hasil belajar. Dan yang terakhir, tes sumatif. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya serap materi yang sudah diajarkan. Proses belajar berlangsung. Proses belajar adalah serangkaian tahapan yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik pada individu yang belajar yang bersifat positif atau mengarah kepada kemajuan. Menurut Brunner Shah, dalam proses pembelajaran siswa menempuh 3 fase, yaitu 1. Fase informasi atau tahap penerimaan materi. 2. Fase transformasi atau tahap pengubahan materi. 3. Fase evaluasi atau tahap